Itu langsung ke depan. Tepuk tangan untuk Bang Sil Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat ya. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Teguh untuk kesempatannya. Terima kasih kepada Simpang 5 Grocery yang udah memberikan tempat yang cozy untuk kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Perkenalkan, nama saya Suhil Al-Fatah. Saya merupakan salah satu member dari Berucap. Selain itu saya juga praktisi digital. Tapi hari ini kita nggak bahas digital ya. Kita pengen bahas tentang bagaimana cara masuk akal untuk percaya diri dan menghilangkan insecure. Karena itu adalah topik yang sepertinya anak-anak muda ini sedikit-sedikit insecure gitu. Jadi saya punya beberapa teman yang mahasiswa, itu mereka sangat rentan insecure itu, kayak strawberry ya. Jadi kayaknya kelihatannya keren, tapi ternyata tidak begitu tahan banting gitu. Nah, ini merupakan subjektif teman-teman dari pengalaman saya. Jadi tips yang pertama, usahakan olahraga minimal 3 kali seminggu. Olahraganya itu harus angkat beban ya, nge-gym gitu. Kenapa angkat beban? Karena menurut ahli hormon, ketika kita nge-gym, itu ada hormon yang ngebuat kita itu lebih percaya diri. Bahkan menurut di bukunya, saya lupa nama pengarangnya siapa, tapi kata dia gini, awali hari dengan badannya tegak. Kalau badan kita tegak, itu percaya diri kita naik mungkin sekitar 5%, tapi setidaknya kita naik rasa percaya dirinya seperti itu. Kalau kita bungkuk kayak gini, kesannya kayak kurang ya. Tapi kalau kita tegak, halo, selamat datang, halo, selamat datang gitu. Jadi kan kesannya kita percaya diri, terkesan percaya diri gitu, walaupun masih rapuh ya. Nah, itu tips yang pertama. Tips yang kedua teman-teman, adalah belajar skill-skill, terutama skill yang menghasilkan uang. Nah, jadi kayak kita nih, misalnya kayak saya praktisi digital. Dulu saya kerjanya jadi programmer. Nah, jadi programmer itu menurut saya skill programmer udah cukup. Ternyata ketika saya belajar speaking skill seperti ini, ketika saya belajar skill-skill yang lain, rasa percaya diri saya itu jadi naik kayak gitu. Entah kenapa, makin banyak skill yang saya pelajari, makin naik rasa percaya diri saya. Karena rasa percaya diri yang mau kita bangun ini bukan yang semu ya, bukan karena handphone yang kita pakai atau pakaian yang kita pakai kayak gitu. Jadi intinya ketika saya pakai HP yang apa ya bilangnya tenot-tenot ya, HP yang biasa Nokia itu, saya masih percaya diri kok ketemu sama teman-teman gitu. Saya bisa taruh handphonenya di atas. Nah, kurang tips yang ketiga, iklan dulu ya. Tips yang ketiga adalah belajar bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, berkomunikasi ini teman-teman bukan hanya public speaking, tetapi tahu topik apa yang harus kita bicarakan ketika bertemu dengan bapak-bapak, ketika ketemu dengan anak-anak muda gitu. Celakanya teman-teman, banyak orang yang dia itu merasa skill komunikasinya itu sudah oke, padahal skill komunikasinya itu sangat buruk. Seperti kata mentor kami, Bang Dosi, komunikasi itu kan berasal dari kata komunis, artinya sama. Artinya ketika kita ketemu dengan orang, coba komunikasinya itu sama dengan orang tersebut. Kenapa itu membuat kita lebih percaya diri? Karena kalau kita komunikasi yang sama, orang akan mendengarkan kita dan itu akan membuat kita lebih percaya diri. Kalau kita nggak bisa komunikasi, orang kan ngeliatnya gini, kiri kanan gitu. Terus kita udah capek ngomong-ngomong, orang kayak gini-gini main-main handphone ya. Nah, hal-hal tersebut nantinya akan menambahkan rasa percaya diri kita. Yang keempat, itu adalah coba jangan menjadi orang yang perfeksionis. Nah, perfeksionis itu adalah musuh utama untuk menggapai kesuksesan sebenarnya. Jadi ketika kita disuruh maju ke depan, kalau orang-orang yang perfeksionis, dia tidak akan berbicara kalau nggak berbobot. Kayak Yasmin aja ngomong Dragon Ball, itu sebenarnya udah keren. Tapi kalau orang yang perfeksionis kan ngerasa kayaknya, waduh, saya harus ngomong tentang yang tinggi-tinggi nih gitu. Jadinya kita tidak berani untuk berbicara di depan seperti ini. Artinya itu yang membuat kita kayak takut mencoba karena takut gagal. Nah, dan yang terakhir teman-teman adalah tips yang kelima. Kalau tips yang kelima ini tidak dilakukan, tips yang pertama dan keempat itu pasti gagal. Nah, tips yang kelima adalah membuat support system. Di bukunya Atomic Habit itu dibilang bahwa kebiasaan baik itu bukan berdasarkan motivasi. Motivasi itu bisa naik bisa turun. Hari ini semangat, besok enggak gitu. Artinya kita harus buat sistem di mana kebiasaan baik kita itu terus kita latih dan kita maintenance ya. Kalau kita bilangnya di apps itu kita maintenance terus gitu. Karena percaya diri ini ternyata
dia bisa aja tahun lalu kita percaya diri, tahun ini kita nggak percaya diri lagi. Karena kita tidak melatih rasa percaya diri tersebut. Kurang lebih itu aja tipsnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi ketika Bang Suhil menjelaskan tentang tips praktis supaya tidak insecure, itu ada beberapa yang mencatat ya. Karena praktis sekali gitu ya. Besok langsung nge-gym teman-teman. Oke. Saya kasih kesempatan untuk member ya, atau teman percaya yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Bang, dengan Bang siapa? Bang Arman. Ahmad. Ahmad. Oh iya, Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad. Yes. Baik, terima kasih Bang Suhil. Pertanyaan saya gini Bang, jadi kan akhir-akhir nih di zaman-zaman sekarang tuh kan ada macam-macam platform untuk kita branding diri, termasuk salah satunya untuk kita branding diri itu kan termasuk LinkedIn. Nah, mungkin ada beberapa dari kita agak insecure ya untuk upload ada aktivitas kita yang baru di LinkedIn. Karena mungkin orang lain lebih hebat, atau kita lihat orang-orang lain yang udah tingkat internasional, kita nasional aja belum mungkin. Mungkin kalau tips dari Abang gimana nih kira-kira bahwa kalau kita dalam membangun LinkedIn itu biar kita nggak terlalu insecure untuk memulai kita dalam awal dari LinkedIn itu. Mungkin itu aja Bang, makasih. Oke, baik, langsung dijawab saja Bang Suhil pertanyaan dari Bang Ahmad. Mungkin Ahmad harus paham dulu bahwa sebelum menjadi master itu kita jadi newbie dulu. Nah, itu yang harus dipahami mindsetnya. Cara pahami itu adalah Ahmad harus sering diingatin bahwa Ahmad sekarang harus berproses. Ahmad nggak bisa langsung jadi skala nasional kalau skala kecamatan belum masuk gitu. Artinya it's okay, nggak apa-apa, posting aja walaupun kelihatannya aktivitas kita biasa aja, tapi setidaknya untuk udah berani posting aja itu udah suatu tindakan yang hebat seperti itu Ahmad. Semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak paparannya Bang Suhil. Ya, silakan kembali ke tempat duduk Bang Suhil. Oke. Selanjutnya yang akan latihan bicara hari ini